Waalaikumsalam. Mari. Oke ya, jadi yang pertama kita akan membuat dari nol ya. Pertama kita bikin mesin baru dulu untuk instalasi Debian-nya. Kita gunain new aja ya. Ini kita Debian server. Jadi nanti ini juga bisa sebagai load balancing ya. Debian servernya. Lalu kita menggunakan Linux, kita menggunakan Debian 64. Kita naik aja. Alokasi memori 1 mega aja nggak apa-apa, atau 1 giga nggak apa-apa, cukup lah ya. Di sini kita create a virtual hard disk now, kita pilih yang VHD, kita pilih yang dynamic. Kenapa kita milih dynamic? Supaya space-nya yang digunakan itu hanya sesuai dengan yang digunakan oleh Debian-nya ya, tidak langsung fix 8 giga gitu. Langsung naik aja. Ini kita simpan di C ya, Debian server VHD. Kita create. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita konfigurasi untuk Debian servernya, kita setting. Pertama masuk sistem dulu. Ini pastikan optiknya di atas dulu karena kita mau install. Lalu kita pilih ke storage-nya. Ini kita pilih Debian yang kita punya. Ya, saya akan menggunakan Debian versi 10 ya. Saya sudah punya master di sini, Debian 10.9. Oke, saya pilih yang ini, choose. Lalu kita pilih ke jaringannya, pastikan di sini adapter 1 harus berbentuk bridge ya. Kita gunakan WiFi karena kita koneksinya ke jaringan menggunakan WiFi ya. Kita oke aja. Sudah, langsung kita start. Ya, ini jangan lupa ini pilihnya yang install bawah ya, supaya lebih cepat aksesnya. Ini kita pilih yang English nggak apa-apa. Ini kita pilih untuk United States dulu nggak apa-apa. Ini keymapnya juga American English nggak apa-apa. Kita next aja. Nah, ini hostname-nya ini kita kasih nama bebas ya sebenarnya ya. Nanti kita kasih aja namanya ini NS. Itu aja ya, saya mulai NS. Lalu domainnya ini nanti di sini nama kelompok kalian. Nah, selama ini kita gunain ya, saya gunakan beranda aja. berandacafe.com gitu ya, saya gunakan ini aja. Silakan teman-teman gunain sendiri, bebas. Saya gunain Beranda Cafe. Ini nama kelompok? Ya, nama kelompoknya. Passwordnya kita kasih sembarang, tapi yang penting ingat. Ya, terus kita kasih user baru. Kita kasih administrator ya. Passwordnya kita bikin sama aja. Nah, ini kita extern, kita next aja. Ini kita use entire disk saja karena teman-teman masih baru, mending kita menggunakan yang entire ya. Nanti kalau pengen mengcustom partisi, teman-teman bisa menggunakan yang set element ini yang bawah ini. Tapi kita menggunakan yang ini aja, yang mudah ya. Ini kita gunakan all file in one partition ya, recommended. Oke, kita finishkan, write the change to disk ya.
Scan another CD itu nggak usah ya, kita no aja. Ini mirror kita pilih Indonesia, ini kita pilih Kartolo aja ya. HTTP proxy karena kita nggak gunain proxy, kita continue aja. Mantap, iya. Excelso ini, Excelso, pakai Vietnam drip, caranya menyeduh, mantap. Saya itu penggila kopi. Kopi-kopi yang kemarin kan jenengan mau bawain dari mana? Gayo ya, wah mantap, kita belum pernah nyoba kopi Gayo. Siap, santai aja. Mana ada yang dari Kalimantan tuh bawain juga kopi, tapi masih butiran itu, jadi harus saya roasting dulu. Oh gitu ya. Roasting. Partisipasi nggak usah ikut. Ini yang paling penting ya. Jadi karena kita tuh nggak butuh desktop, ini kita hilangin pakai spasi ya. Yang kita butuhkan adalah SSH saja sebenarnya di sini sama web server. Nah, web server pun ini nanti kita pakai Nginx untuk yang load balancernya ya. Sebenarnya di sini nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi kita hilangin aja ya. Jadi kita belum punya web server. Jadi di sini cuman SSH sama standar sistem Litis. Ini ya, ini untuk yang balancernya ya. Jadi kita bikin masternya dulu satu. Bisa diubah ya Pak, misalnya dibuat di situ domainnya itu, kita bisa diubah di dalam. Bisa. Nah ini udah jadi ya, kita yes saja. Pastikan ini sudah di dev SDA ya. Yuk, mari. Ya, setelah. Ya ini sudah selesai, continue. Debian selesai, press install ya. Nah ini yang baru kita cloning supaya nanti kita nggak perlu install lagi ya.
Debian kita cek dulu jalan dengan baik apa tidak. Udah jalan dengan baik, ini udah bagus ini. Root 1 2 3 4 5. Nah, udah jadi ya. Oke, udah sampai sini teman-teman paham? Bisa ya? Gampang. Nah, sekarang berarti yang pertama, karena Debian ini fresh, sebelum kita clone ini kita setup dulu standar server. Yang pertama adalah install time waktu, install hostname-nya, lalu paket konfigur lokalnya ya, jadi timernya supaya tidak terjadi error. Oke, yang pertama dari repositorinya dulu ya, kita update dulu. Nah, namanya gini, ini mengupdate repo yang ada di sini. Nah, ini sudah connect ya. Nah, terus kita lihat di IP kita dapat berapa. Berarti kita IP-nya sekarang 100.63 ya untuk server saya. Ini sudah bisa belum bisa ping Google tapi sudah bisa ping kemana-mana. Oh sudah, ini sudah bisa ya, tapi sudah connect internet. Oke, selanjutnya berarti kita hanya tinggal mengcustom hostname-nya sama mengcustom untuk NTP ya namanya ya, untuk waktunya, time waktu servernya. Oke, pertama dari waktu server dulu, apt get install NTP. Yes. Nah, terus ini kita custom supaya dia menggunakan waktu Indonesia ya. Nano etc ntp.com. Lalu ini kita Ctrl W, Ctrl R, kita ganti Debian menjadi ID all. Nah, selesai, Ctrl X, Ctrl kita simpen, enter, ls ya. Nah, sudah ya. Setelah itu kita mengkonfigurasi untuk format dari servernya, yaitu dpkg reconfigure apa? ID ya. Ya, ini kalau dpkg-nya nggak bisa jalan, nah ini kita sudah reconfigure locales ya. Pastikan dpkg-nya jalan. Kalau nggak jalan sebenarnya ini opsional, nggak perlu, nggak juga nggak apa-apa. Cuman supaya kita lebih apa ya, lebih kompatibel lagi gitu ya. Timernya sudah sesuai Indonesia, lalu lokalisasinya juga Indonesia juga gitu ya. Oke, kita reconfigure ya, dpkg reconfigure locals. Kita pilih yang ID. Ini supaya pemformatan bahasa di sininya sama gitu ya, HIJK. Ini ya, pilih yang ID UTF-8 sama yang ini ya, ID UTF-8. Kita oke aja, kita enter. Lalu di sini kita pilih yang ID ya. Satunya apa, Pak? Hah? Ya, ID UTF-8 yang dipilih yang itu. Yang satunya? Sudah, pilih itu aja satu. Bapak tadi itu yang update itu berarti harus ada link yang dimasukkan berarti ya? Iya, ya reponya ketika install, makanya tadi tak suruh connect internet dulu. Supaya dia bisa langsung live. Kalau nggak connect internet, nanti teman-teman harus mengcustom pertama IP address-nya, yang kedua nanti harus mengupdate source list-nya. Jadi kayak kartolo, kambing dan sebagainya itu. Kalau tapi teman udah connect internet, nggak perlu setting lagi. Tadi ada pilihannya tadi di mirroring tadi. Nah, untuk mempersikat di situ itu. Oke ya. Selanjutnya kita lihat hostname kita. Hostname sama hostnya harus sama. Caranya kita lihat gini. Hostname. Ini kita NS ya, Mas Ian ya. Kita lihat lengkapnya seperti apa. Ini kan beda. ns.brandenburg.com. Maka ini harus kita rubah supaya sama. Caranya nano/etc host. Nah ini ya, ini sudah benar. Nah ini kita host name. Nah ini kita ganti, ketambahin sesuai domain kalian ya. Ctrl X. Sudah selesai, reboot. Selesai untuk server yang satu. Nah ini baru kita cloning supaya nanti kita nggak install 2 kali. Punya masternya lah, makanya nanti gagal ini masih punya master gitu ya. Root. Nah ini kita lihat hostname. Sekarang sebentar, hostname main F sama ya, terus time
juga udah masuk ya, berarti sudah oke. Ini kita cloning aja, power off, matikan dulu, kita matikan. Ini kita langsung cloning aja nih. Ada nggak clone? Nah ini clone shoot. Ini kita kasih apa ya Debian clone 1 itu aja ya. Gitu aja. Naik clone. Kita coba yang Debian server clone 1 jalan apa enggak ya. Kita lihat dulu settingannya apakah dia sama. Ini kita pindah ke atas ya, di hard disk, storage-nya sudah empty, netbook-nya sudah bridge ya, sudah oke lah, kita run. Kalau yang tadi yang settingan netbooknya tadi, yang kan kita misalnya connect wifi, itu yang di bridge itu yang adapter yang connect wifi. Ya, yang connect wifi-nya berarti wifi card-nya. Oh. Ya, kalau teman-teman pakai kabel ya nanti di bridge kabelnya. Pokoknya intinya ya koneksi utama jaringannya. Itu yang di bridge supaya dia mendapatkan IP live. Gitu kan? Sukses ya cloningannya ya. Ini kita off lagi. Wes, ini untuk yang satu sama cloningannya kita udah punya backup ya. Kita kembali ke sini ke Debian servernya ini. Ini kita pasang yang pertama adalah DNS ya. DNS. Caranya gimana? Nah, ini teman-teman buka yang PPT DNS. Nah, PPT DNS ini agak panjang. Jadi yang pertama pastikan teman-teman jaringannya connect dulu ya. Karena tadi saya sudah connect jaringan, maka saya tidak perlu ngoprek sini, tetapi kalau namanya DNS itu dia harus memiliki IP statik ya, nggak boleh DHCP. Maka ini kita harus setting menjadi IP statiknya supaya kita tetap terhubung ke dalam jaringan beranda, maka IP-nya harus kita sesuaikan dengan IP beranda ya. Kita start dulu pertama, kita start dulu. Kita lihat di settingannya kan dia menggunakan inet DHCP ya. Kita lihat sini. Oke. Ya, ini kita mendapatkan IP berapa ini? Bentar. Nah, 163 ya. Ya, 163 berarti ini kita pasang menjadi 163 aja ya. Caranya kita ngedit seperti yang ada di sini nih. Yang ada di ini, jadi nanti addressnya adalah 163, netmasknya sama, gateway-nya 100.1, terus DNS search-nya tadi domain kita, DNS name servernya adalah IP kita berarti 163 gitu ya. Oke, saya balik lagi sini. Biar agak gedean ukurannya, bentar. View skill mode ya. Kelihatan ya sekarang ya. Nano/etc network interface. Lah ini kan masih DHCP nih. Ini harus semuanya statik. Kita ganti statik. Address 63 gateway. Tapi ini menyesuaikan dari jaringannya kalian ya. Kalau kalian connect di sini berarti pakai IP 100 karena saya setting di router saya menggunakan 100 ya. DNS name servers
adalah diri kita sendiri 63. Terus sebenarnya ini sudah cukup, mau ditambahin yang search yang ini nah, tadi. Nah, ditambahin yang ini boleh juga DNS search nama domain kita. Jadi nanti di sini teman-teman kalau sudah ada domainnya tadi ya, punya saya kan tadi sudah saya setting Branda Cafe ya. Berarti ini nanti bisa ditambahin DNS search-nya. Tapi ini hanya untuk yang ada di load balancing-nya. Nanti yang di website yang Node 1 Node 2 tidak perlu. Search Branda Cafe.com ya. Ini kalau nanti kita gunain 2 DNS, kita tambahin belakangnya. Ya, jadi kan saya di sana sudah ada DNS 1. Kalau mau nambahin DNS-nya Google tambahin 888 ya. Oke, kita cek lagi, jangan sampai salah tulisannya. Address oke, netmask oke, gateway oke, DNS name servers oke, DNS search oke, banner oke. Kita X, kita reboot. Pastikan ini IP-nya dapat 163 ya. Teman-teman nanti lihat dulu IP-nya dapat connect berapa. Ketika sudah connect Branda tadi, IP-nya dilihat dapat berapa. Itu yang disetting di komputernya kalian. Ya, ada pasti ya 163. Ini saya coba ngeping ke Google apakah masih bisa connect internet, masih aman. Berarti ini sudah oke ya. Dari sininya udah oke. Berarti kita tinggal menginstalasi DNS-nya. apt get install bin 9 DNS utils. Kenapa kita menggunakan DNS utils? Karena mulai Debian 10 DNS utils itu dihilangkan sama Debiannya sendiri. Sebenarnya nih kalau Anda gunain Debian 9 ke bawah, utility DNS itu sudah dimasukkan. Cuman kalau setelah dia versi yang 10 ke atas dia dihilangin. Makanya kemarin kalau 11 nanti juga beda lagi. Makanya setiap versi kadang-kadang memiliki perbedaan hanya di perintahnya saja, tapi intinya sama ya. Kita lihat dari sini, kita lihat. Nah, ini sudah jalan. Kalau melihat service itu jalan apa belum, kita bisa ngetikkan gini, servisnya apa? Status. Nah, seperti ini dia berarti running. Service, nama servisnya apa, status ya. Nanti kalau pengen lihat web servernya jalan apa belum, web servernya pakai apa, Nginx apa, Apache. Kalau Apache berarti nanti service, Apache 2 status. Buat melihat ini running apa enggak. Kalau ini masih merah, berarti dia tidak running. Artinya dia ada kesalahan. Berarti servernya nggak jalan ya. Dioprek dulu di situ, jangan kemana-mana dulu, gitu ya. Oke. Nah, ini berarti binnya sudah oke, cuman kita belum memiliki zona. Nah, kalau bisa ngelihat zona, namanya nih ya, kita lihat di dig aja. Kita tadi Branda Cafe. Nah, ini sudah ada request, cuman dia larinya masih ke atas, masih ke 3686 ya. Nah, ini kita bisa cek lagi menggunakan ES lookup ya, untuk ngecek DNS itu Branda cafe.com. Nah, ini masih ke atas ya, tapi dia servernya udah 101. Nah, dia Branda Cafe sudah resolve, berarti ini DNS-nya sudah jalan ya. Teman-teman kalau pengen lebih bagus lagi, ini kita bikin zonanya ya, seperti ini yang ada di sini. Ini ya, ini sudah. Berarti yang pertama adalah mengupdate konfigurasi di bin ya. Jadi semua konfigurasi Debian Ubuntu itu letaknya ada di etc. Ya, kita bikin zona dulu, terus nanti kita edit zonanya, terus dibikin forwarder, selesai. Itu aja untuk DNS itu. Oke, jadi yang pertama kita dari mengedit zona ya. Kita cek dulu. Untuk yang pertama ada resolvernya, apakah sudah lari ke IP kita cek ya. Untuk ngecek bisa menggunakan cat aja loh. Cat itu dia hanya menampilkan, kalau nano ngedit ya, etc resolve. Nah, ini kan belum ada ya, dia baru name servernya 101, belum menuju ke tempat kita kan. Nah,
Nah, kita tambahin nano. Nah, ini kita kasih name server. Nah, resolve-nya lari ke tempat kita sendiri ya. Kita cat nanti jadinya ini. Jadi dia punya name server 2. Name server yang bawah itu name server yang atas. Jadi nanti teman-teman supaya DNS kita bekerja itu harus name servernya disesuaikan dengan IP-nya kita, gitu kan? Oke. Lalu yang kedua adalah mengedit zona ya. Jadi zona ini seperti ini teman-teman. Nah, ini filenya ada di named conf lokal ya. Saya gunakan gini. Nah, ini di sini ya. Kita lihat. Nah, di sini ya. Ini kita tambahin aja sesuai dengan yang ini. Nah, boleh kita copy sih. Oh, itu gambar ya? Sialan. Nggak, tak carikan. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita mau ngetik juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya tinggal bikin zone tipe manya master. Ini aja sih. Zone. Terus kita kasih apa namanya, beranda cafe, type sama type master. Terus ini filenya kita include-kan ke sini ya. Nah, kita include-kan tipe master, kita include-kan di bin dp1 ya. Oke, ini. Oh ya, sorry. Ya, filenya kita letakkan di /etc/bin. Kita kasih namanya bebas sebenarnya ya, db beranda gitu aja. Terus kita bikin zona baliknya ya. Zona balik itu berisi IP address yang kita punya, ambil depannya aja. Contoh seperti ini ya. Ini contohnya di dalam slide itu adalah 10.168.192 in ADDR ARPA. Ini artinya IP kita 192.168.10 titik sekian. Berarti dibalik. Yang dihilangkan adalah nama hostnya ya. Jadi di sini zone punya kita, zone sama dengan zone petik 100.168.192.in main addb.arpa ya. Sini berarti zone 100.168.192 in addr arpa ya. Terus oh ya titik ya. Kalau ngetik gini tuh harus ngapalin ya. Ini kita lihat ini ya, in addr.arpa ya, tipenya master juga. Sorry, ini di sini, yang ini kita titik. Oke, tipe master, filenya kita letakkan di sini juga, db balik gitu aja ya. Oke, kita kasih gini nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau kita udah punya zone begini, oh ini namanya tadi salah ya, beranda cafe, berandacafe.com. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah punya ini berarti kita harus membuat filenya sama dengan yang ada dituliskan teman-teman di sini, db beranda sama db balik ya. Ini udah beranda cafe, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita X, kita simpan, kita masuk ke etc/bin. Kita lihat di sini. Ya teman-teman, untuk apa itu membuat itu bisa mengkopikan dari ini aja, db lokal sama db 127. Nah, ini tinggal kita copy cp db.lokal menjadi yang sesuai dengan ini tadi ya, db beranda cafe.
Terus tadi kita punya DB1 DB balik ya, itu kita kopikan dari ini DB127 CP DB127 DB balik. Nah, ini berarti kita sudah punya backupnya ya. Nah, di sini udah ada sini DB balik sama DB Beranda Cafe. Kita nano aja, kita edit yang Beranda Cafe-nya. Guys, mana ini? db.beranda cafe. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tinggal ganti localhost-nya itu dengan alamat kita ya. Berarti kita gini aja. Localhost kita ganti jadi berandacafe.com. Nah, gini ya. Terus untuk IP-nya ini kita kasih IP kita 100.63 gitu ya. Kalau A-nya 4 kali ini buat untuk IP yang versi 6, kita nggak usah pakai ini ya. Dan ini aja satu, berarti kita nanti NS-nya ada di Beranda Cafe 100.63. Nanti kita tambahin kalau kurang ya. Oke, kita simpan seperti ini ya. Jadi kita pacuannya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman nanti mau menambahkan NS-nya kemana saja, tambahin ini. Contoh MX itu untuk email server, itu namanya MX ya. Terus nanti kalau kita mau gunain yang nama domainnya mail, berarti dia subdomain ya, mail.berandacafe, nanti kita tambahkan sini. Oke ya, paham ya. Terus kalau kita nggak nambahin apa-apa ya sudah, tadi cukup saja in A sama in NS sudah cukup ya. Berarti di sini in NS-nya ini kita kasih NS contoh domain.com. Ini berarti kita akan menunjuk server kita ini sebagai NS ya. Kalau nggak menunjuk sebagai NS, sebenarnya kita copy. Kita kasih ns.berandainformatika.com atau berandacafe.com. Oke ya, seperti ini. Lalu kita nano yang beranda balik ya, DB baliknya ya. Ini juga sama, ini untuk localhost-nya ini kita ganti jadi Beranda Cafe seperti yang ada di sini. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini juga sama ya. In PTR semuanya kita pilih. Kita hanya pilih yang NS sama PTR aja ya. Kita ganti dulu, Ctrl B, Ctrl R, localhost kita ganti jadi berandacafe.com. Oke ya, kita all. Nah, yang ini kita kasih NS. Ini teman-teman. Nah, ini yang satu-satunya ini kita kasih IP kita yang belakangnya. Berapa tadi? 63 ya. Nah, gini. Paham ya? Kita X set. Dan setelah itu yang terakhir, kalau sudah dapat ini kita tinggal ngedit di forwardernya. Forwarder ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan, membelokkan paket nanti ketika dia merequest sebuah DNS. Jadi kita kasih IP kita 100.63 sama 888. Oke ya. Oke, kita edit di nano conoption ya. ls nano named.conf.option ini ya. Nah, ini forwardernya kita on kan. Kita kasih IP-nya kita 163 sama 888. Kita reboot. Service pin 9 ya, udah jalan ya. Kita ngeceknya nah, sudah replay, dia sudah menjadi port service address-nya 101. Pertama dia
dari 100.63 ya, ada di sini. Nah, dia terus lari ke 100.1 track 53. Nah, gitu ya. Berandacafe.com. Kita lihat di NS-nya. Nah, ini seperti ini. Kita cek. Masih ada yang server fail, ini berarti posisinya ada sesuatu yang salah ketik mungkin ya. Kita cek dulu. Tapi pada dasarnya dia udah jalan untuk apa itu? Sininya ini kita lihat di ID pool NTP ya, kita lihat ya di sini ya. ETC bin, kita lihat ya di tadi DB Beranda Cafe, kita lihat di zonanya dulu. Berandacafe.com, oke, tipe master, ETC bin DB Beranda Cafe, oke, zone 100.168 192 in ADDR Alpha, oke, tipe master, file ETC bin DB balik, oke, harusnya sudah masuk. Cut DB Beranda Cafe, kita lihat Beranda root berandacafe.com ns berandacafe.com in, oke, sudah. DB balik, kita masuk ke ns in berandacafe.com, ya udah jalan. Oke, kita reboot ulang. Oke, habis ini kita baru bikin yang webnya, yang Note 1. Note 1 nya jadikan dulu ya. Oke ya. Oke, ini sudah aman. Kita cek di servisnya. Service pin 9 status. Ya, ada jalan ya, ada running. Nah, sekarang ini kita matikan, tidak ada masalah. Kita ke Note 1 dulu ya. Karena Note 1 itu harus ada web server Apache-nya ya. Nah, nanti baru kita cloning, setelah itu baru kita setting untuk yang load balancer-nya. Oke. Karena di tutorial Bapak itu yang pertama di setting itu adalah di Note 1-nya. Ya, teman-teman nanti yang terakhir baru menyiapkan untuk yang balancer-nya. Jadi kalau sudah jadi Note 1, Note 2-nya sudah jalan web servernya, di cloning, set, baru nanti setelah itu dikendalikan sama balancer. Jadi balancer itu sebenarnya pertama dan terakhir, paham ya? Oke, sekarang ini kita lihat dari sini dulu. Install Nginx di PHP Note 1 ya. Note 1 dan Note 2 itu berarti sama ya, nanti Note 1 dan Note 2 sama. Oke, saya akan masuk ke cloning kita yang ini, yang clone 1 tadi. Ini kita jadikan Note 1 ya. Kita start. Sekarang IP-nya kita dapat 100.74. Berarti ini kita jadikan Note 1 menjadi 100.74. Kita setting di interface-nya dulu. Ini ya. Ini jangan pakai DHCP tapi statik. Kenapa kita nggak boleh menggunakan DHCP? Kalau DHCP nanti begitu di restart bisa ganti IP-nya dipakai orang lain. Jadi web servernya nanti kehilangan data, maka nanti di load balancingnya nggak ketemu. Harusnya dia nyari 74, ternyata 74 dipakai orang lain, maka dia bukan web server, maka otomatis balancernya jadi error. Paham ya, gitu ya. Address 168.174 ya kita dapatnya. Wah, keringinan juga. Gateway.
Ini ya, address kita kasih 74 sesuai dengan yang kita dapatkan, netmasknya sama, gateway-nya kita lari ke 100.1 karena gateway ini sebagai pintu gerbang kita untuk menuju ke internet. Lalu DNS servernya kita tambahkan menjadi 163, itu adalah DNS server kita tadi yang kita bikin. Lalu 88 ini adalah pilihnya Google. Jadi ini alternatif, kalau ini nanti lost dia akan menuju ke 888 gitu ya. Oke, sampai sini kita review dulu apakah IP-nya berubah apa tidak. Yang penting dia harus dapat statik dulu. Harus dapat 74 ya, harus dapat itu. Ya, udah dapat 100.74, kita cek. Ya, reply ya. Jadi is no problem. Selanjutnya dari sini baru kita menambahkan untuk engine X-nya yang ini, teman-teman. Nah, ini ya, kita kopas saja dari sini. Nah, apt install engine php php fpm ya. Kalau teman-teman menggunakan ini nggak bisa dikopas, maka teman-teman bisa gunain namanya CMD atau menggunakan putih ya, supaya teman-teman ngeditnya lebih mudah ya. Oke, saya gunakan putih ya, atau CMD aja. SSH kita lihat, nah, ini udah ada SSH, IP-nya kita. Tadi saya menggunakan administrator add .74, yes, passwordnya ya, dia connect SU 1234 ya, karena yang bisa melakukan perubahan adalah super user ya. Pastikan gambarnya jadi pagar promnya, kalau masih dia dolar itu berarti belum level user tertinggi gitu ya. Oke, langsung saya masuk ke apt tek. Nah, dia langsung install ya, enaknya di sini. Kalau pakai di Debian-nya sini tadi nggak bisa dikopas skripnya. Kita pipis dulu dan nih. Oke ya, sukses ya. Kita cek service engine X status.
Ya udah jalan ya Nginx-nya. Ya, udah jalan. Selanjutnya di sini kita menggunakan PHP-nya versi 7.3 ya, menggunakan PHP FVM. Jadi di sini teman-teman sudah bisa dicek di browsernya. 74 ya. Dia udah jalan. Ini pastikan dulu dia jalan dulu. Nginx-nya ya. Jadi ini web servernya udah jalan. Hanya tinggal nanti posisinya ini kita merubah menjadi load balancer kan. Pastikan ini jalan dulu. Nah, kalau udah jalan, lanjutkan ke babak selanjutnya. Ke sini ya. Nih, seperti ini ya. Oke, ini berarti membuat file index ini supaya teman-teman nanti tahu bahwa di sini dari node 1 apa node 2. Makanya ya di screenshot itu sebenarnya nanti ini. Supaya teman-teman kalau nanti dia berasal dari node 1, berarti ini node 1, kalau berasal dari 2 berarti node 2. Gitu ya. Caranya tinggal kita bikin di sini aja. cd/var. Nah, di sini kan cd html. Ini kita bikin file namanya index. Nano index.php. Ini kita kasih ini server node 1. Ini aja nggak apa-apa. Nggak perlu harus gimana-gimana ya. Nah, jadi gini aja. Ini server node 1. Ini supaya nanti kalau kita akses ini berasal dari node 1 gitu loh ya. Oke. Lalu yang index Nginx-nya ini kita remove aja atau kita cp aja supaya kita masih punya backupnya ya. Ini jadi index asli gitu aja. .html rm nah cp ls rm index.nginx s. Oke, kita coba refresh. Set. Oh, mana nih? Nginx. Kita kasih PHP ya. Nano index.php forbidden. Oh, dia download PHP-nya belum terinstall. Oke, sebentar ya. Ini PHP-nya belum terinstall. Oke, kita lihat di sini. Sudah, kita reboot ya. Reboot. Nah, ya, selanjutnya seperti ini. Kalau kita belum update, belum apa perintah-perintah yang ada kan nggak jalan, ya toh? Ini tadi kita lihat ya. Seperti service dia nggak ada, ya kan? Padahal tadi di Debian 1 ada ya, itu. Nah, seperti ini contohnya. Ini maka harus kita coba kita lihat hostname-nya. Nah, ini juga sama beranda cafe, oke. Ini kita rubah jadi yang servisnya sudah jalan. Kita reboot dulu. Kalau nggak bisa reboot dari sini, kalau nggak bisa juga, kita edit di SSH-nya aja dulu. Karena dia dari putih ya, ini dari putih. Oke. SSH di config, permit loginnya kita on kan supaya kita mendapatkan akses penuh.
Oke, ini nggak bisa reboot, exit, reboot, nggak bisa juga, kita tutup. Gunakan ini ya, perhatikan, kita reset. Nah, oke, kita gunakan CMD lagi, SSH, tapi kita gunakan root sekarang. Nah, sudah, kita bisa nggak reboot sekarang? Nah, bisa kan? Karena dia tadi belum diaktifkan di SSH-nya. Sebenarnya opsional, kalau dari sisi security SSH itu nggak boleh dari luar. Jadi dia masuknya login administrator dulu, baru menaik ke super user. Itu kalau mau keamanan, tapi karena nanti bisa dimatikan lagi, tinggal tadi permit loginnya kita pagerin aja sudah selesai. Tapi semua service jadi jalan kalau gini. Nah, service, nah, dia jalan kan? Tadi kan nggak jalan, enggak? Nah, dia kan jalan. Bagian ini ya jalan, langsung kita PHP, coba ya PHP 7.3 ya, harusnya udah jalan. Ini kalau nggak jalan ini kita cek lagi. Jadi index.php. Coba sekarang ini kita kasihan aja rm index.php nano index.html. Ini server node 1. Nah, ini dari node 1 ya. Berarti nanti ini yang kedua kita bikin node 2 gitu. Oke, selanjutnya dari sini kita lanjutkan ke balancernya. Nah, ini. Balancer itu konfigurasinya ada di sini. Nah, ini aja. Dia berada di konfigurasinya berada di sini. Membahas server block di etc ending x set enable beranda informatika. Nanti tergantung ini alamatnya teman-teman. Jadi kalau alamatnya tadi beranda cafe berarti beranda.com gitu ya. Tinggal kopas saja. Kopas. Oke ya. cd/etc engine x site enable flash default. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya kita tinggal nambahin di sini aja sebenarnya. Server blocknya itu ada di sini. Sini nih. Kita tambahin di sini aja. Nah, ini di sini. Ini sebenarnya kita ngaktifin ini juga boleh. Nah, ini kan sudah ada semua nih sebenarnya. Nah, listennya juga ada semua nih. Cuman bagusnya nih kita backup ya. Jadi default asli. MS nano default. Kita letakkan sini. Cik. Mobilnya nggak lengkap.
Server name-nya kita ganti dengan namanya kita. Oke. Kita bikin aja baru. cafe.com. brandacafe.com. Oke. Ini kita ganti. brandacafe.com logram. Oke. Siap, sip, beranda. Waduh, ini masih salah. Beranda Cafe. Oke ya. Tadi kita di var-nya www kita tambahkan ya, mkdir brandacafe.com scp index. Sudah, untuk satunya gitu aja. Tapi server blognya nggak di conf.tv ya? Apa? Kan ada yang dalam aplikasi nginx conf.tv. Baru buat baru yang Oh iya, bisa pakai itu bisa. Jadi dia menggunakan halaman konfigurasi sendiri gitu kan? Ya, bisa aja. Ada dua alternatif. Gitu. Nah, tadi kan ini saya masukkan di set enable sendiri gitu, seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Atau dicoba sikit. Boleh kok semua tuh. Oke. Sampai bikin di DNS sama di load balancing. Habis ini tinggal saya clone, terus nanti tinggal di load balancing di awal tadi yang mesin satu, selesai tugasnya gitu aja. Tinggal IP-nya sesuaikan aja. Intinya di langkah itu cuma ini aja, tinggal yang satunya tinggal di clone aja, sudah selesai. Ganti IP, wes bar. Ya, jadi yang pertama tadi langkahnya adalah membuat server fresh dulu, difixkan dulu hostname sama konfigurasinya sudah jalan bagus, baru jenengan cloning. Nah setelah cloning, yang server utamanya diinstal DNS. Ya DNS selesai, sudah rampung, baru ke node satunya. Node satunya kamu install Nginx saja sudah, sama bikin server block. Nah setelah selesai, nanti ini tinggal di copy paste jadikan node 2. Slide tinggal dikonfigurasinya ganti sesuaikan dengan di slide. Nanti kita kembali ke yang utamanya, baru kita pasang blok yang balancernya, sudah selesai gitu. Makanya teman-teman harus sampai di node 1 ini beres dulu. Kalau ini belum beres, ya tetap gak akan jalan nanti. Gitulah. Coba dulu, silakan. Enggak mas. Nah, nggak iso bingung takon.
saya stop dulu record.